Jumpa lagi dengan Bung Yes dan tetap semangat. Semalam kita lihat ada dua pertandingan di mana Inggris menghadapi Slovakia, kemudian di pertandingan kedua Senin dini hari Spanyol melawan Georgia. Tapi terlepas dari dua hasil yang memang sudah diprediksi sebelumnya, namun untuk Inggris khususnya lolos dengan perjuangan yang sangat berat dan sangat mendebarkan. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semalam Inggris boleh dikatakan lolos dari lubang jarum. Hanya karena keberuntungan, sedikit keberuntungan ya, maka mereka bisa mengalahkan Slovakia dengan skor sangat tipis, 2-1. Bahkan mereka tertinggal sejak menit ke-25 lewat gol Scrunch, tetapi baru disamakan di injury time pula. Ya, katakan menit 95, tapi itu biasanya dihitung menit 90 ya, karena injury time. Nah, gol penyelamat Inggris adalah Jude Bellingham, pemain berusia 21 tahun yang bermain untuk klub terkenal dari Spanyol, Real Madrid. Dan juga gol kemenangan Inggris ditentukan oleh penyerang tengah yang bermain bagi klub Jerman Bayern Munchen. Siapa lagi kalau bukan Harry Kane. Dua pemain ini pula yang menjadi pahlawan Inggris, dan mereka berdua bersama-sama mencetak masing-masing 2 gol. Karena di babak penyisihan grup, Bellingham mencetak 1 gol kemenangan Inggris atas Serbia. Kemudian Harry Kane mencetak satu-satunya gol bagi Inggris dalam pertandingan melawan Denmark yang berkesudahan 1-1. Dengan demikian, dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni Inggris, hanya tercipta 4 gol, dan keempat gol dicetak oleh 2 pemain ini, yaitu Jude Bellingham dan Harry Kane. Dan boleh dikatakan keduanya menjadi penyelamat Inggris semalam. Dengan lolosnya Inggris, maka mereka akan menghadapi salah satu tim yang cukup kuat nantinya, yaitu Swiss, yang lebih dulu telah lolos dengan mengalahkan Italia dengan skor telak 2-0. Tentang pertandingan Inggris semalam, ya memang sangat menegangkan ya, sangat menegangkan sekali. Karena Inggris yang secara kualitas, secara komposisi pemain, secara materi pemain sangat unggul atas Slovakia ternyata nyaris terjungkal. Kita lihat, lini depan Inggris diisi oleh 4 pemain sekaligus. Ini pelatih Gareth Southgate memang sengaja menurunkan 4 pemain dengan naluri menyerang sangat tajam, yaitu pada striker Harry Kane, kemudian di kiri ada Phil Foden, di kanan ada Bukayo Saka, dan ada Jude Bellingham. Jude Bellingham dan Harry Kane ini sering berganti posisi. Kalau Jude Bellingham di depan, Harry Kane akan melapis dari belakang. Nah, ini yang membuat Inggris sebetulnya sangat tajam. Tetapi mereka sangat sulit untuk mendobrak pertahanan berlapis dari Slovakia. Ini juga ya, karena lini tengah Inggris kurang begitu mobile. Ya, lini tengah tidak diisi atau tidak ditempati oleh seorang pemain yang memiliki visi bermain yang sangat baik. Bahkan umpan-umpan dari lini tengah kepada 4 penyerang ini jarang sekali tercipta, sehingga kita lihat bahwa baik Foden di kiri maupun Saka di kanan sering turun menjemput bola di lini tengah Inggris, bahkan sampai ke bawah. Lini tengah Inggris diisi oleh pemain yang memang masih belum berpengalaman, tetapi di klub dia cukup menonjol, yaitu Manu. Dia bermain untuk Manchester United bersama Rice di lini tengah dalam formasi 4-2-3-1 ya, 4-2-3-1. Ya, nah, ini yang membuat Inggris memang sangat baik di pertahanan. Tetapi lini depan mereka cukup mandul karena tidak ada suplai dari lini tengah. Ya, mengapa saya katakan cukup mandul? Ini bukan karena kualitas individunya, bukan pada diri Harry Kane, Bellingham, Foden atau Saka. Karena pemain-pemain ini sangat produktif di klubnya. Tetapi mereka sangat sulit membuka peluang bahkan untuk mencetak gol karena tidak adanya suplai bola yang matang dari lini tengah yang mana diisi oleh Rice dan Maino.
Nah, sementara di belakang, ini catatan yang harus diperhatikan betul. Kalau Gareth Southgate ingin Inggris melaju sampai di semifinal, karena mereka sekarang ada di 8 besar, perempat final, mereka harus memperbaiki lini pertahanan. Lini belakang Inggris yang diisi oleh 4 belakang, triple di kiri, ya tripler di kiri, kemudian juga ada pemain Mark Guehi, pemain dari Crystal Palace, juga ada John Stone, kemudian yang terakhir adalah Walker. Nah, keempat pemain ini tidak terlihat cukup kokoh di pertahanan Inggris, sehingga mudah ditembus oleh Slovakia ketika mereka harus menyerang dengan 5-6 pemain di pertahanan Inggris. Beruntung di bawah gawang Inggris ada kiper Pickford yang cukup baik, cukup tenang, bahkan dia terkadang menjadi libero. Keluar sampai di jarak 20 meter dari gawang sebagai libero. Nah, ini cukup berani risiko yang diambil, tetapi dengan bertindak sebagai libero kadang-kadang Inggris terlihat lebih menguasai permainan, dan itu benar. Persentase permainan sendiri Inggris sangat menguasai, 78% berbanding 22% untuk penguasaan bolanya. Ini menegaskan bahwa Inggris memang sangat menguasai permainan, tetapi mereka sulit untuk menembus pertahanan Slovakia, karena Slovakia sendiri bermain secara organisasi tim sangat bagus, sangat disiplin. Mereka tahu bagaimana ketika melakukan counter attack dan kapan harus melapis pertahanan. Bahkan 6 pemain bisa turun sampai di setengah lapangan permainan mereka sendiri. Nah, ini yang membuat Inggris sangat sulit. Kembali pada pertahanan Inggris, Mark Guehi harus menjadi catatan dan perhatian sendiri dari Southgate. Jika Inggris ingin lebih kokoh menghadapi Swiss nanti. Karena kelemahan paling mencolok ada di Guehi. Gol satu-satunya dari Slovakia kemarin itu diawali dari sisi kiri pertahanan Inggris yang diisi oleh Guehi. Kalau Guehi masih main, harus dia cepat mengoreksi kesalahan ketika melawan Slovakia ini, dan harus memperbaiki ketika melawan Swiss. Kalau tidak, pertahanan Inggris tetap akan sangat terancam, dan bukan tidak mungkin Swiss akan menjadi pembunuh raksasa kedua setelah Italia juara bertahan tersingkir, dan kemungkinan saja Inggris tersingkir nanti di 8 besar ketika menghadapi Swiss. Nah, bagaimana dengan Spanyol? Spanyol juga demikian, tertinggal lebih dulu lewat gol bunuh diri, ya, gol bunuh diri oleh Norman, tetapi kekuatan, kematangan, kebesaran pemain Spanyol akhirnya membuat mereka cukup tenang untuk bermain dan mengembalikan posisi, sehingga akhirnya unggul dengan skor sangat telak 4-1. Dengan kemenangan 4-1 ini, Spanyol makin mempertegas, ya, makin mempertegas kemenangan mereka atas Georgia, karena dalam 3 pertandingan terakhir, ya, Spanyol menang dengan 7-1, kemudian 3-1, dan semalam dengan 4-1 atas Georgia. Ini memperlihatkan bahwa dalam 4 pertandingan Spanyol bisa menjebol, atau dalam 3 pertandingan Spanyol bisa menjebol gawang Georgia dengan 14 gol berbanding hanya 3 gol. Luar biasa. Tetapi Spanyol kini ditunggu oleh tuan rumah yang menjadi unggulan kuat untuk menjuarai Euro kali ini. Siapa lagi kalau bukan Jerman? Karena Jerman sudah lebih dulu lolos, dan Spanyol juga yang semalam lolos. Ini memastikan kedua tim akan mengawali final ideal lebih awal. Dan itu yang seperti diperkirakan oleh Rai Soccer TV kemarin, dan ini terjadi. Kita akan menantikan pertandingan ini. Siapapun yang keluar sebagai pemenang nanti berpeluang besar untuk menjadi juara kali ini. Namun harus hati-hati, karena masih ada tim-tim lain yang mengancam, termasuk Belanda, Portugal, dan Prancis. Prancis akan menghadapi Belgia pada pukul 23.00 malam ini. Ini pertandingan juga sangat menarik nantinya, karena 2 tim ini masuk dalam 2 kekuatan yang cukup disegani di zona Eropa. Walaupun secara statistik Prancis masih unggul dalam 6 pertandingan terakhir. Prancis menang 3 kali, Belgia 2 kali, dan sekali seri. Namun catatan bagi Prancis, permainan mereka akan sangat ditentukan oleh 2 pemain, yaitu Anthony Griezmann dan Kylian Mbappe. Kalau 2 pemain ini dalam kondisi yang terbaik, maka Prancis berpeluang menang.
Tetapi jika tidak, ini mereka bisa akan dipersulit oleh Belgia. Yang mana Belgia juga bukan tim sembarangan, karena di sana ada pemain yang sangat menonjol, yaitu Kevin De Bruyne, juga Lukaku. Dua pemain ini juga menjadi roh bagi permainan Belgia nantinya. Di pertandingan lain, pukul 02.00 Selasa dini hari, ada pertandingan yang tidak kalah menarik, di mana kita akan saksikan Portugal akan melawan Slovenia. Kekalahan 0-2 di penyisian dari Georgia ini tentu membuat Portugal harus hati-hati. Walaupun kekalahan kemarin itu dalam tanda petik, ya bisa saja mereka sengaja untuk mengalah karena saat itu posisi mereka sudah lolos ke 16 besar. Tetapi kalau mereka tidak hati-hati, bukan tidak mungkin akan dipersulit lagi oleh Slovenia. Nah, jika Portugal lolos, dan juga salah satu pemenang Prancis dan Belgia, maka mereka akan saling bertemu di 8 besar. Dan kita tunggu, mudah-mudahan tim-tim unggulan, tim-tim favorit akan melaju dengan mulus sehingga kita tetap akan menyaksikan pertandingan-pertandingan yang sangat bermutu dari Euro 2024 ini. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa ingat pola itu bulat. Giring terus!